فرعون. خير الناس أنفعهم للناس. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Berawal dari hadis ini, pada tahun 2013 kami mendirikan rumah penghafal Quran yang berada di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Berlandaskan pada ketaatan yang diajarkan oleh Al-Quran dengan kemantapan tanpa uang di tangan, alhamdulillah membuahkan suatu keajaiban. Bukti bahwa Allah Maha Kaya. Bukti bahwa janji Allah itu benar. Kepedulian dan keseriusan untuk mencerdaskan dan mencetak generasi yang tangguh dengan menerapkan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman kehidupan bagi generasi mendatang memicu adrenalin kami untuk berkomitmen dengan mendirikan rumah penghafal Al-Quran Zaid bin Sabit di bawah naungan Yayasan Subul Salam Nusantara. Alhamdulillah, Masya Allah, saat ini kami mempunyai 210 santri putra dan putri yang menempati 3 kampus berbeda yang berlokasi di kota Temanggung. Hanya 30%-nya saja kebutuhan makan dan pendidikan terpenuhi dari infak para wali santri. Sebagian besar santri kami berasal dari yatim piatu ataupun keluarga yang kurang mampu. Kami bertekad untuk menjadikan mereka generasi terbaik dan ahlu Quran. Besar harapan kami, kita bersama bisa mencetak ribuan Assalamualaikum Mas para Afik. penghafal Quran yang bermanfaat Assalamualaikum Mas untuk Afik, dah masyarakat. ready. Baik, siapa ya? Oke, buat jamaah semuanya ya, selamat datang, selamat pagi semuanya. Sabahul khair. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, Allah izinkan kembali kita untuk bisa bersama, untuk bisa bertemu dalam satu lingkup pembelajaran ataupun dalam satu majelis ilmu insya Allah yang mana di sini kita akan menimba ilmu dari guru kita yaitu Ayah Heri dengan berbagai macam solusi kehidupan yang mungkin saat ini kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita diberikan kesehatan, kita bisa bersama-sama untuk bisa melakukan sholat subuh, sholat tahajud kita dan juga berbagai macam amal soleh. Mungkin ada yang sudah sedekah subuh, ada yang belum. Nah, maka dari itu kami mengingatkan kepada seluruh jamaah yang belum sedekah subuh, silakan bisa sedekah subuh terlebih dahulu ya. Entah itu dari kenceleng-kenceleng yang sudah panjenengan miliki di rumah, ataupun kami siap menerima gitu ya. Setiap siap menerima infak-infak apa panjenengan semuanya melalui QRIS di sini. Gitu ya. Nanti silahkan bisa di-scan aja ini QRIS yang sudah kami apa namanya sertakan di dalam layar live, layar apa namanya layar Zoom ini. Atau mungkin panjenengan memang sudah terbiasa sedekah subuh di kenceleng-kenceleng tertentu gitu ya. Yang itu notabene bukan punya yayasan Subul Salam Nusantara, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kami bersedia ataupun menyiapkan apa namanya nih scan barcode bagi saudara ataupun bagi seluruh jamaah yang mungkin bingung mau memberikan sedekah subuhnya kemana gitu ya. Setelah kami akan menerima, kami juga akan mendoakan kepada seluruh donatur yang sudah bersedia ataupun yang sudah berdonasi banyak ataupun sedikit harta-harta panjenengan dengan doa terbaiknya bersama santri gitu ya. Jadi kami doakan juga kepada seluruh jamaah yang sedekah subuh, semoga Allah balas dengan balasan yang sempurna. Allah berikan yang terbaik dari setiap usaha-usahanya dan Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Baik, kepada seluruh jamaah kami mengingatkan kembali buat jamaah yang belum share screen ya. Buat jamaah yang belum share screen silakan bisa share screen ya. Caranya mudah sekali. Silakan tinggal dihidupkan saja. Tinggal dihidupkan saja untuk logo ataupun lambang kamera nih ya. Lambang kameranya silakan bisa di share screen terlebih dahulu. Di share, tinggal diklik diaktifkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk lambang audionya silakan bisa dihidupkan. Tapi untuk sementara waktu untuk lambang audionya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, itu untuk apa namanya sedikit peraturan ataupun sedikit pembukaan dulu di awal ini gitu ya. Dan tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan nama saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini yaitu Fadlullah Ibnu Syafiq yang akan mendampingi ataupun menemani jalannya kelas kajian
Zoom meeting Ramadan hebat, waktu yang tepat untuk melesat dengan tema utama adalah One Ayat One Solution bersama Ayah Heri, gitu ya. Dan kami kenalkan juga bagi seluruh jamaah yang mungkin bisa jadi belum kenal di antara kita bersama, gitu ya. Kami insya Allah itu senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat seluruh jamaah semuanya, dan terkhusus pada tema ini adalah berusaha untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan dari Bapak Ibu semuanya, yaitu bersama Ayah Heri sebagai founder dari Rumah Tafidz Zain bin Sabit, yaitu dari founder Yayasan Subul Salam Nusantara dan juga pengasuh dari Rumah Tafidz Zaid bin Sabit. Beliau Masya Allah sangat kafaah sekali di bidang keilmuan ini ataupun di bidang eh, kehidupan ini gitu ya. Karena pengalaman beliau Masya Allah banyak sekali ya. Nanti kita akan banyak sekali diberikan insight ataupun pengalaman yang luar biasa sekali gitu ya. Nah, langsung aja mungkin kepada Ayah Heri. Tapi sebelum kita memasuki tema kita yang utama ini, melanjutkan tema yang kemarin, melanjutkan judul yang kemarin gitu ya. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan doa, basmalah dan doa sebelum kita bermajelis gitu ya. Kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah seluruh jamaah semuanya yang mungkin masih malu-malu on cam ya bisa dicoba-coba dulu on camnya ya. Karena kita sedang bermajelis, harapannya itu apa namanya? Ya biar lebih hati ke hati gitu ya dalam kita bermajelis, dan pemateri itu juga bisa lebih bisa melihat jamaahnya. Ini jamaahnya kayak apa sih? Gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu, oke. Oke, langsung aja kepada Ayah Heri selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, kepada jamaah silakan bisa didengarkan dengan seksama. Yang lupa belum membawa alat tulisnya, silakan bisa dibawa, bisa diambil alat tulisnya dan juga buku tulisnya. Silakan bisa dicatat poin-poin inti ataupun poin-poin penting yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Ayah Heri melanjutkan dari tema yang kemarin, yaitu One Ayat One Solution dengan judul kalau kemarin itu tobat. Nah, sekarang apa? Apakah masih sama? Yuk kita simak bersama-sama gitu ya. Tafadhal kepada Ayah Hari kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Safik atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alladzi binikmatihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ayyuhal ikhwah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa mengantarkan majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan rasa syukur kita atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diizinkan untuk bisa bermajelis via Zoom untuk bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Semoga ini bagian rasa syukur kita atas nikmatnya berbuah menjadi mentaatinya dan juga mentaati Rasul-Nya. Maka mari majelis kita awali dengan sama-sama lisan kita membaca kalimat tahmid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam, semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Salawat beserta salam, semoga Allah limpah curahkan pula untuk keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa sikoh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di antaranya adalah kita. Semoga mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Insya Allah. Allahumma amin. Ikhwani Fidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk session kedua dalam One Day One Ayat, One Ayat, One Solution. Kemarin kita di awal, saya flashback, kita belajar untuk menjalankan formula hidup yang pertama dengan pertaubatan. Di mana kita kemarin mengambil salah satu ayat Allah yang ada di dalam surah Tahrim, di mana orang beriman minta untuk bertobat atas khilaf dan salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diajarkan agar bertaubat dengan semurni-murninya tobat, dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Lalu ini masih dalam kerangka tobat. Tobat itu kemarin kita belajar mengakui dan menyadari kesalahan kita. Yang kedua hari ini adalah meminta maaf. Ya. Tanda kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan satu kalam Allah di dalam surah Nuh yang ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat One Solution sekarang ini berjanji meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Ya, ayatnya adalah surah Nuh ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, ayat yang pendek mudah dihafalkan oleh kita semua, ada di dalam juz yang ke-29. Bapak Ibu semuanya bisa menghafalkan satu ayat ini untuk menjadi hujah, untuk menjadi dasar, menjadi landasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta ampun kepadanya. Dan beliau dan dia, zat Allah adalah memperkenalkan dirinya dengan sifatnya yang maha pengampun. Fakultus takfiru robbakum. Maka aku berkata kepada mereka, kata Allah, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Innahu, maka sungguh aku, kata Allah, kana ghaffaro, yang maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Mengampuni siapa saja hamba-hambanya yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kaidah taubat, maka kita akan mendawamkan salah satu formula kehidupan yang semoga hari ini dan ke depan nanti menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Jadi lesan-lesan kita upayakan sering basah karena istighfar, ya. Membasahi lesan kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara yang dimampukan sama Allah diberikan rizki ilmu untuk bisa sering memperbanyak istighfar. Setiap hari kita membasahi lisan-lisan kita, salah satunya dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu contoh kalimat istighfar yang pendek. Ya. Ada Sayyidul Istighfar yang agak panjang. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ibu Bapak insya Allah sudah hafal. Tapi yang ingin saya tekankan pada kesempatan pagi hari ini, jadikan ini sebagai formula kehidupan. Tanda kita sebagai hambanya yang bertaubat, maka ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk istighfar dan kita akan istiqomah insya Allah. Kita akan terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari kita diiringi dengan basahnya lisan kita dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian,
satu ayat Allah yang pagi hari ini saya angkat, yaitu surah Nuh ayat yang ke-10. Mohon untuk dihafalkan dan juga diamalkan. Nanti akan kita tadabburi insya Allah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, Rasulullah yang dijamin oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, yang dimaksumkan sama Allah dari segala kesalahan, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak istighfar. Seenggak-enggaknya beliau itu kalau beristighfar, minim-minimnya itu 70 kali di setiap harinya. Beliau aksara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali minimal. Di banyak tarikh maupun sirah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau memperbanyak istighfar itu dengan jumlah yang tak terhingga, beribu-ribu. Maka mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan secara kualitas, kita benar-benar dari diri kita, dari ruh kita, dari hati kita, memang sadar akan kesalahan, lalu benar-benar mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hamba Allah yang tidak bisa lepas dari khilaf dan juga salah. Maka terus perbanyak istighfar kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mengilmukan hal ini kepada saya kurang lebih di tahun 2012. Tapi benar-benar serius dengan formula kehidupan ini itu saya di tahun 2013. Saya belajar taubat, hijrah, memperbaiki diri itu di tahun 2011. Melazimi istighfar itu baru di awal tahun 2013. Maka formula kehidupan yang saya sharing kepada sahabat semuanya pada forum Zoom Ramadan 1446 Hijriah ini adalah perjalanan hidup saya, ya, mengikuti apa yang pernah menjadi pengalaman saya. Saya bertaubat, meminta ampun sama Allah, sadar kalau banyak salah itu di usia saya sekitar 29 tahun, waktu itu di tahun 2011. Dan saya melazimi istighfar baru di tahun 2013. Alhamdulillah, banyak hal yang Allah izinkan perbaiki di dalam kehidupan saya. Di antaranya contoh misalnya untuk menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Waktu itu kami di tahun 2013 ya bisa itu masih tinggal di rumah kontrak di daerah, di salah satu desa di daerah Temanggung. Namanya Podomulyo. Kami mengontrak rumah kecil di sebuah gang kecil. Itu ya bisa. Saya sendiri juga sama, saya mengontrak di gang di sebuah desa di daerah Temanggung 1, ya, rumah yang sangat kecil mungil saya tempati bersama keluarga. Jadi saya pribadi sebagai pendiri ya bisa masih tinggal di rumah kontrakan, ya. Dan ya bisa juga ngontrak, semuanya ngontrak. Saya mengontrak, ya bisa juga ngontrak. Alhamdulillah, kalau misalnya mau memflashback masa lalu kejadian itu, di mana mengkorelasikan dengan istighfar, mungkin ini di antara tanda mudah-mudahan untuk memotivasi saya bisa istiqomah untuk terus beristighfar dan juga hadirin semuanya yang ada di forum Zoom kali ini. Alhamdulillah hari ini ya bisa tidak lagi ngontrak dan saya dipaksa sama Allah di tahun 2014 harus mengasuh ya bisa itu sendiri karena qadarullah tahun 2014 itu santri ya bisa putra hampir habis, para ustadz ustadzah yang kami amanahkan tidak sanggup untuk melanjutkan sehingga qadarullah akhirnya saya sendiri yang mengasuh, akhirnya saya sendiri yang ada di rumah Quran Zabisa kala itu tahun 2014 dan masih tinggal di rumah peta dan alhamdulillah hari ini Zabisa ada di banyak titik, tidak lagi kontrak dan tempatnya luas-luas semuanya, di mana sebagaimana di antara janji Allah, siapa yang melazimi istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, maka ayat berikutnya yang tadi saya bacakan di dalam surah Nuh ayat yang ke-11 sampai 13 itu menjadi fadilah, menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kala itu saya belum
mendalami hal tersebut, hanya memperbanyak istighfar saja. Benar-benar menjadi tonggak saya mempelajari menseriusi untuk istighfar ini di tahun 2014 ketika Allah memperjalankan saya tanpa punya biaya bisa sampai umroh di Madinah, di Mekah dan Madinah. Di saat itulah saya dikasih ilham sama Allah waktu itu di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, untuk memperbanyak istighfar. Ya, saya lupa dari kalamnya seorang syekh atau dari siapa, saya lupa waktu itu, tapi teringat banget bahwa trigger waktu itu di tahun 2014 awal itu di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Di situ saya benar-benar serius memulai untuk melazimi istighfar di hari-hari saya dengan membeli alat tasbih digital waktu itu di kota Madinah. Tasbih digital, bahannya stainless besar segini, harus digenggam seperti ini, lalu dipencet tetap 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 begitu untuk mengingatkan kita, karena saya baru belajar waktu itu, maka masih butuh alat bantu. Ingin memastikan saja bahwa setiap hari lisan saya harus beristighfar ribuan kali. Maka sebagai indikator atau tolok ukurnya adalah alat tasbih digital tersebut. Alhamdulillah dari Masjid Nabi tersebut setiap hari saya melazimi istighfar ribuan kali. Monggo tidak saya patok jumlahnya. Intinya kita memperbanyak istighfar. Perbanyak aja. Beribu-ribu jumlahnya silahkan. Tolak ukurnya adalah kita sendiri. Kita mau mempunyai target dalam satu hari ini mau berapa ribu istighfar. Saya waktu itu berjanji kepada diri saya sendiri harus di atas 1000 istighfar itu minimal. Maka alat bantu itulah yang saya beli untuk menjadikan diri saya lebih berkomitmen. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin, dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata hari ini 2025, 11 tahun yang lalu, hampir 12 tahun yang lalu saya melazimi istighfar, dan Allah ternyata ketika saya ingat, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang menjadi janji Allah di dalam ayat Allah di dalam surah Nuh itu kayaknya hampir-hampir sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Kehidupan saya yang tadinya di rumah kontrak sudah tidak ngontrak lagi. Bisa yang tadinya ngontrak di gang kecil sekarang tidak ngontrak lagi. Karena janji Allah ayat berikutnya adalah yursilis sama alaikum mitroro. Allah itu ketika melihat hambanya sebagai ahli istighfar, memperbanyak istighfar, maka menjanjikan kepadanya yursilis sama alaikum mitroro, yaitu hujan yang lebat untuknya. Sebagai tanda Allah akan mencurahkan banyak nikmat. Sebagai tanda Allah akan memberikan banyak rizki kepada hamba-hambanya yang ahli istighfar. Yursilis sama alaikum mitroro. Untuk mereka yang ahli istighfar, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langitnya. Lalu apa hujan yang lebat itu? Maka didetailing dengan ayat-ayat berikutnya. Allah menjelaskan secara lebih detail ayat berikutnya. Wa yumditkum bi amwal wal banin. Allah itu ketika memberikan hujan yang lebat sebagai tanda akan memberikan nikmat, rezeki, kemakmuran kepada hambanya yang ahli istighfar. Bentuknya seperti apa? Ayat berikutnya Allah mengatakan wa yumditkum bi amwal wal banin. Allah akan membuka seluas-luasnya pintu rezeki. Yumdit itu membuka, membentangkan pintunya. Membentangkan pintu rezeki. Wal banin, membentangkan pintu rezeki dan menambah anak keturunan. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Membukakan pintu rezeki dan menambah, memperbanyak keturunan. Nah, dalam poin ini saya saja sampai waktu itu ketika mengawali ya bisa, ya kami diuji, saya bersama istri diuji, ya. Waktu itu seringkali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, istri itu sering kerasukan jin. Lalu di dalam proses kerasukan jin itu selalu diinformasikan bahwa mereka itu menahan kami, terkhusus istri, karena di dalam kejadian itu adalah para jin yang suka mencuri-curi berita dari langit itu mengatakan bahwa dari rahim istri saya itu akan banyak menghadirkan anak-anak yang menjadi musuh-musuh para jin yang sesat, jin yang dolim itu. Nah, waktu itu karena saya nggak paham kejadian demi kejadian itu. Sadar ya hari ini ketika sudah di atas tahun 2020 ini ternyata istri saya itu
tidak mendapatkan keturunan yang banyak yang dari rahimnya, tetapi ternyata diganti sama Allah menjadi anak yang banyak dari rahim Zabisa. Ya. Karena istri saya tahun 2011, tahun 2012 kalau nggak salah itu diangkat rahimnya. Maka bagi kami waktu itu ya bertanya-tanya, kok banyak diuji kejadian di mana diinformasikan di dalam rahim istri saya akan melahirkan banyak anak yang menjadi musuh para setan dari golongan jin. Ternyata jawabannya adalah hari ini anak-anak kami dia bisalah menurut apa namanya analogi atau menurut rasionalitas kami yang menjadi eh, jalan Allah untuk memperbanyak keturunan kami. Berikutnya wa yumtitkum bi amwal wal banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Lalu setelah itu Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang melazimi istighfar, yang memperbanyak istighfar di setiap harinya, istiqomah di dalamnya, maka akan memperluas kebun-kebunnya dan mengaliri sungai-sungai di dalamnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika saya memflashback ya bisa tahun 2025, Allahu Akbar. Dari rumah kecil di gang kecil di daerah Jampiroso, Podomulyo, sekarang ada di banyak titik, bahkan Alhamdulillah sampai kami menolak beberapa iktikat atau niat wakaf dari muhsinin di luar kota Temanggung. Di beberapa kota, Alhamdulillah kami pernah mendapatkan amanah, tapi karena kami melihat kemampuan kami, sehingga harus ada beberapa amanah berupa wakaf tanah, kami tolak karena kami khawatir tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Itu di antara janji Allah dan qadarullah biidznillah bagi saya belum lama, baru 11 tahun, 12 tahun melazimi hal tersebut. Ternyata apa yang menjadi janji Allah, Allah berikan kepada ya bisa. Allah berikan kepada kita semua. Tidak hanya itu, tanpa disadari, hari ini saya tinggal di salah satu pondok Tahfidzul Quran ya bisa atau rumah Quran ya bisa yang di Putra, yang di Manding. Itu ternyata rumah kami, pondok kita semua adalah pondok di mana air itu ada di mana-mana. Di atas pondok mengalir sungai, di tengah pondok ada irigasi mengalir di tengah pondok. Di bawah pondok perbatasan dengan tanah pondok itu sungai besar yang juga mengalirkan air setiap harinya. Maka ya bisa yang di mana kami tinggal hari ini atas, tengah maupun bawah itu dialiri sungai-sungai. Sebagaimana yang menjadi janji Allah akan diluaskan kebunnya dan akan dialiri sungai-sungai di dalamnya. Allahu Akbar. Mungkin ini sebagai ibroh saja. Ya. Tapi bagi kami, bagi kita semuanya harusnya meyakini ketika kita melazimi sesuatu yang menjadi formula kehidupan yang Allah perintahkan dan kita serius dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan selalu memenuhi apa yang menjadi janji-janjinya. Wa yumtitkum bi amwal wal banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Insyaallah semoga Allah tabaraka wa taala memberikan itu semua kepada kita. Walaupun itu hanya menjadi feedback dunia mungkin, tapi yang penting kita menjadi seseorang yang faham dan sadar akan kesalahan kita, mau meminta maaf kepadanya terus menerus hingga akhir hayat kita. Menjadi orang, menjadi hamba yang terus sadar kesalahan dan mau memohon ampunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Zoom pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya tafadhol saya kembalikan kepada Ustadz Syafiq. Manakala ada di antara sahabat kita yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran Ayah Heri atas materi yang sangat luar biasa sekali. Ini masuk ke tema yang kedua, judul yang kedua ya. Masih judul yang pertama, tapi di poin yang kedua, gitu ya. Yaitu adalah meminta maaf. Baik, kepada seluruh jamaah yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk dua penanya, ya, dua penanya pertama. Nanti kalau misalnya ada yang mirip-mirip, kami jadikan satu ya, biar nanti untuk lebih mempersingkat waktu seperti itu. Oh baik ayah, ini ternyata sudah ada yang bertanya satu.
satu jamaah atas nama Ibu Endang Purwaningsih di kolom komentar. Oh ya, buat jamaah semuanya juga yang mau bertanya bisa raise hand, bisa angkat tangannya lewat apa namanya fitur yang ada di Zoom ini. Tinggal nanti bisa di on mic atau nanti Bapak Ibu semuanya bisa bertanya di kolom komentar gitu ya. Oke, kami izin menyampaikan untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Endang Purwaningsih. Mohon maaf Ustadz, bacaan istighfar apa yang jenengan baca selama ini? Semoga saya bisa ikut. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, Ayah Heri, itu adalah bacaan istighfar apa yang selama ini Ayah pakai gitu ya. Apakah Nggih. ada khususnya atau tidak gitu kan. Nanti biar Ya. harapannya yang bersangkutan dengan Ibu Endang ini bisa melazimi bacaan yang serupa gitu. Gitu Ayah Heri. Nggih, alhamdulillah. Pertanyaan Ya. pertama dari Bu Endang Purwaningsih dari Kota Bekasi. Eh, Istighfar apa? Kalimat istighfar yang seperti apa yang biasa saya lazimi adalah istighfar pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kalimat istighfar pendek yang menjadi apa namanya kebiasaan saya untuk membiasakan diri saya setiap hari membaca istighfar tersebut. Tetapi di setiap pagi dan sore tidak pernah ketinggalan insya Allah. Hampir-hampir tidak pernah ketinggalan insya Allah. Pagi dan sore salah satu kebiasaan saya adalah melazimi doa pagi dan doa sore. Nah, doa pagi dan doa sore itu di dalamnya ada Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar juga menjadi sesuatu yang kita biasakan di saat kita berjumpa dengan pagi hari. Sayyidul Istighfar juga kita biasakan untuk kita lazimi, kita lakukan ketika berjumpa dengan petang hari. Mungkin dua hal itu yang biasa saya lazimi, Ibu Endang Purwaningsih dari Kota Bekasi. Oke, Ibu Endang, dua kalimat istighfar tersebut yang biasa saya baca setiap harinya, yang saya rutinkan untuk menjadi apa namanya pembasah lisan adalah astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Lalu di setiap waktu datang di pagi hari dengan doa pagi di dalamnya Sayyidul Istighfar. Lalu ketika di menjelang sore hari juga kembali Sayyidul Istighfar. Insya Allah menjadi kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Alhamdulillah. Itu jawaban untuk Bu Endang, Ustadz Safik. Siap, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ayah atas jawabannya. Ibu Indah ya, insya Allah sudah terjawab dengan jelas ya. Jadi bacaannya cukup sederhana, yaitu Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Insya Allah itu sangat mudah sekali untuk lisan kita membiasakan bacaan tersebut ya. Insya Allah tidak ada apa ya, tidak ada yang kalimat yang belibet di lisan kita, insya Allah mudah sekali. Gitu, nggih. Berikutnya ada lagi ada yang mau minta bertanya? Silakan bisa apa namanya dihidupkan mikrofonnya atau bisa tulis di kolom komentar. Buat para jamaah yang belum tahu caranya komen ataupun yang belum tahu caranya ngechat di apa kolom komentar Zoom itu di bagian bawah itu ada beberapa fitur gitu ya. Ada fitur audio, ada fitur video, ada fitur chat, ada fitur reaction, ada juga fitur-fitur yang lainnya. Nah, itu silakan di situ ada fitur chat, itu silakan bisa diklik aja. Nanti akan keluar kolom komentar. Nanti silakan bisa tinggal klik aja gitu ya. Message eh di dalam grup ini gitu ya, seperti itu. Tinggal di apa namanya, di komen atau diketik biasa gitu ya, seperti itu. Ada lagi ibu-ibu dan juga bapak semuanya, kami coba absen ya. Nih kepada Bapak Jeffrey, Bapak Asakir ya, Ibu Dewi, Ibu Elis, Ibu Endang, Ibu Endang Hesti, Ibu Farla, Ibu Laili, Ibu Ranti, Ibu Selasih, Ibu Setia Rahayu, Ibu Silvi, dan juga Ibu Silvia. Ya, dengan ditambah lagi ada Ibu Teti, ya, ini Dokter Teti, ya. Baik, ada mau ditanyakan? Silahkan. Ibu Silvi, Ibu Silvi ada masuk apa pertanyaan ya? Zikir pagi petang, apakah ada batas waktunya Ustadz? Bolehkah ketika belum sempat di jam setelah subuh tapi duha? Ah,
Itu baik ya, ada pertanyaan masuk gitu ya, yaitu dari Ibu Silvi tentang zikir pagi dan petang. Apakah bisa lebih di jam-jam yang sudah lazim, misalkan habis subuh atau menjelang maghrib, itu bisa nggak di waktu luar itu gitu ya, seperti itu Kak. Sudah ya, ada pertanyaan Ya, masuk satu. pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Silvi. Dari Ibu Silvi, untuk apa namanya doa pagi dan doa petang, kalau bicara tentang afdolnya, ya di waktu ketika kita memasuki pagi atau memasuki petang, yaitu di waktu subuh atau di waktu menjelang maghrib. Tetapi andai kata kita memang terlewat atau terlupa, apakah karena faktor belum terbiasa ataukah karena keadaan yang mungkin darurat belum memungkinkan di jam-jam kita masuk waktu pagi atau waktu petang untuk bisa melakukan zikir pagi dan petang, ya kita bisa melakukan sekalipun itu terlambat. Karena tidak ada hal yang lebih baik ketika kita mengingat sesuatu kebaikan itu segera kita melakukan. Jadi, andai kata kok kita ternyata di waktu subuh belum doa pagi, ya berarti di waktu duha pun nggak ada masalah. Ya. Ketika kita menjelang petang kok ternyata belum doa petang, ternyata baru ingat Ba'da Isya, ya Ba'da Isya itu kita eh, zikir petang. Itu nggak ada masalah. Tapi harapannya ke depan kita perbaiki waktu yang tepat untuk zikir pagi dan waktu yang tepat untuk zikir petang, di mana waktu itu kita bisa melakukannya insya Allah. Jadi nggak apa-apa. Untuk belajar itu nggak apa-apa. Yang penting kita istiqomah dulu. Setiap hari kalau bisa jangan kelewat. Setiap pagi maupun petang kita selalu ingat bahwa kita kayak punya kewajiban yang harus kita penuhi berupa zikir pagi dan zikir petang. Semoga bermanfaat. Baik ya, siap. Alhamdulillah nggih. Sudah terjawab nggih Ibu Silvi, jadi tidak ada batasan waktu. Monggo ketika memang baru ingatnya di jam yang sudah lebih mendekati di jam zikir pagi ataupun petang tersebut, silakan bisa ditunaikan. Yang penting jangan sampai kita terlewat ya. Kita usahakan jangan sampai terlewat. Karena di situ ada surat ataupun ayat kursinya yang di situ menjadi janji Allah untuk menjaga setiap hambanya. Gitu, nggih. Itu Ibu Silvi. Berikutnya, ini izin satu pertanyaan ya, nanggung ya. Satu lagi nih ya, izin nambah satu ini dari Ibu Ranti ya. Seberapa banyak kita harus memperbanyak taubat kita, Ustadz? Seberapa banyak kita harus memperbanyak taubat? Apakah ada angka ataupun apa namanya jumlah tertentu yang menjadi batasan ataupun tidak? Gitu. Monggo ya. Ya, untuk batasan tidak ada ya. Untuk jumlah juga tidak ada, tapi usahakan kita istiqomah aja. Sesuatu amalan yang Allah sukai, Allah cintai itu adalah yang kita istiqomahkan. Hatta itu sedikit. Ahabbu a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqala. Sesuatu amalan yang disayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang istiqomah kita lakukan hatta sekalipun itu hanya sedikit. Syukur-syukur kita istiqomah dan jumlahnya bisa banyak. Kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak. Masya Allah. Itu yang harapannya bisa kita lakukan. Tapi kalau mengikuti apa yang kita sedang sadari, sedang rasakan, ya masing-masing mempunyai kadarnya yang berbeda. Ada yang menginginkan satu hari selalu apa namanya berikhtiar untuk melakukan pertobatan berupa bentuknya sholat taubat sehari lebih dari 5 kali atau lebih dari 10 kali, ya total nggak ada masalah. Tetapi andai kata sehari hanya 1 kali juga nggak ada masalah. Karena ini juga sifatnya tidak ada kewajiban dalam urusan jumlah. Misalnya kayak puasa Ramadan ini, kalau saya pribadi seringkali melakukan sholat sholat taubat itu ya setelah sahur menjelang subuh itu. Mungkin sekarang kalau dihitung secara waktu antara jam 4 pagi itu, ya kita sudah selesai sahur, kita sudah apa misalnya kayak gitu, menunggu waktu imsak atau waktu subuh, itu diantaranya kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak dan juga melakukan sholat tobat. Saya hanya melakukan di Ramadan 1446 Hijriah atau tahun ini, itu hanya 1 kali sholat tobat atau 2 rakaat sholat tobat di waktu menjelang apa namanya subuh. Itu kalau yang saya lakukan. Tapi monggo ini nggak ada batasan jumlah maupun waktu. Monggo silahkan sempatnya jam berapa, jumlahnya mau berapa.
nggak ada masalah pembatasan di urusan hal ini. Mungkin begitu, Ustaz Syafiq. Alhamdulillah, siap ya. Jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah sangat jelas sekali nggih. Ibu Ranti, pemaparan materi ataupun jawaban dari ayah berkenaan dengan waktu ataupun jumlah sholat tobat yang harus kita lakukan. Tidak ada batasan. Semakin banyak kita merasa salah, semakin bagus ayah. Karena kita tadi apa namanya masuk ke poin yang kemarin pertama itu adalah poin dari tobat yaitu sadar diri gitu. Sadar kalau kita salah gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua yaitu meminta maaf. Ketika sudah sadar, maka kita sudah selayaknya untuk meminta maaf. Kepada siapa? Ya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita itu tempatnya khilaf dan dosa. Khilaf dan dosa paling banyak ke siapa? Ya paling banyak ya ke Allah itu gitu ya. Karena kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang fakir ilmu, masih sangat terbatas, maka eh, apa namanya beberapa poin ataupun nasihat dari ayah ini memang harus segera kita lakukan agar apa biar nggak berlarut-larut dalam kesalahan gitu ya seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bersama pada kesempatan pagi hari ini. Yang penting jangan lupa dari setiap poin-poin yang sudah ditulis atau mau dicatat kita praktekkan sedikit demi sedikit. Harapannya nanti ketika sudah akhir Ramadan itu benar-benar kita bisa menjadi hamba yang fitrah lagi gitu ya, hamba yang bersih lagi dari apa? Dari dosa-dosa yang udah kita selama ini lakukan. Ya, singkat cerita, kita bisa seperti bayi yang lahir kembali, gitu ya, seperti itu. Itu aja mungkin ada tambahan sedikit ya. Ya, eh, tambahannya semoga istiqomah ya. Satu demi satu ayat kita tadaburi, kita praktekkan. Hidup kita itu berjuang untuk mempraktekkan satu ayat. Hidup kita itu hari-hari kita untuk bisa mempraktekkan satu hadis Rasulullah. Itu yang harusnya menjadi misi hidup kita. Ya, visinya tentu untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misinya apa? Salah satunya adalah setiap hari mengamalkan satu ayat. Setiap hari mengamalkan satu hadis Rasulullah. Mudah-mudahan hari-hari kita dipenuhi dengan ghirah, semangat untuk mengamalkan satu ayat, untuk mengamalkan satu hadis. Dan itu terus-menerus, satu ayat, satu hadis, satu ayat, satu hadis. Nanti mudah-mudahan dimampukan sama Allah banyak ayat dan banyak hadis yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Menjadi pribadi yang bertakwa kepadanya insya Allah. Mungkin itu saja sebagai closing statement penutup majelis kali ini. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan satu ayat, satu solusi pada pagi hari ini. Mohon untuk diikhlaskan, mohon untuk dimaafkan dan juga didoakan. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari segala keburukan, diperbaiki urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Akhirul kalam, afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Taufik, dipersilakan. Siap. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasihan kepada seluruh jamaah yang sudah rawuh, sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Semoga bisa istiqomah ya, karena tadi kunci utama adalah istiqomah ya. Tadi ayah menyampaikan istiqomah. Ya, insya Allah besok kita ketemu lagi di tanggal berapa? Sekarang tanggal 5, baik tanggal 6, tanggal 7 ya. Tanggal 7 insya Allah kita akan ketemu lagi tepatnya di hari Jumat. Ya, Jumat pagi insya Allah. Kita akan ketemu lagi. Masih di judul yang pertama, yaitu adalah judul Tobat. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Nah, sebelum masuk ke judul baru, gitu ya, kita nanti akan selesaikan poin dari tobat ini. Dari pertama sadar salah, meminta maaf. Nah, yang ketiga apa? Nah, besok ya, ditunggu ya, ditunggu, dicatat waktunya jam setengah 6 pagi ya. Kita nanti akan mulai berinteraksi mungkin jam 5 seperempat, jam setengah pagi kita akan mulai untuk bisa apa ya mengencas gitu ya, mengencas diri kita mendapatkan insight baru ataupun ilmu baru berkenaan dengan solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Itu aja mungkin yang bisa kami bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kami sebagai moderator, bila banyak salah kata ataupun belibetnya ketika berbicara ataupun kurang tepatnya dalam menanggapi jawaban panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang teramat sangat. Kita tutup dengan hamdah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran hadzal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syafiq. Ayah dari Afan, afan, wa yakum, barakallahu fikum.